Hai semua, pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan sebuah pokok bahasan yaitu mengenai image histogram pada mata kuliah pengolahan citra digital. Namun sebelum kita masuk ke dalam image histogram, kita akan membahas terlebih dahulu apa yang akan kita kerjakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu yang disebut sebagai HSV, yaitu sebuah color space, hue, saturation, dan juga value. Karena di dalam percobaan atau praktek kita kali ini ada hubungannya dengan yang namanya color space HSV. Dan juga terutama yang paling utama yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah image histogram. Pada kesempatan ini ada 7 hal yang akan kita coba, yaitu bagaimana kita bisa menampilkan sebuah image histogram dari citra grayscale pada aplikasi MATLAB, dan juga menampilkan image histogram dari citra berwarna, kemudian memotong sebuah citra, merotasi. Kemudian ada yang namanya histogram equalization. Histogram equalization untuk citra berwarna, yang ini untuk yang grayscale ya. Kemudian yang terakhir adalah adaptive histogram equalization. Oke, sebelum kita masuk ke image histogram, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sebuah color space. Sebenarnya kita sudah mempelajari salah satunya, yaitu color space RGB, red, green, blue, pada beberapa kesempatan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba bahas lagi RGB, singkatan dari red, green, dan juga blue, dengan mengkombinasikan warna primer ini, ketiga warna primer ini, kita akan bisa menghasilkan beberapa warna yang lainnya. Dan kalau kita berbicara tentang color space RGB pada aplikasi MATLAB, susunannya masih tetap sama ya, R, red, green, dan juga blue pada 3 channelnya. Namun ketika kita berbicara atau menggunakan sebuah OpenCV, jadi kalau teman-teman di sini pakai Python dan menggunakan OpenCV, maka format colornya itu disimpan dalam format BGR atau blue, green, baru red ya. Kalau kita lihat dari penggambarannya atau kita visualisasikan, format RGB kita bisa bentuk ke dalam sebuah kubus atau cube. Jadi ini adalah area untuk blue, red, dan juga green-nya. Berbeda dengan color space daripada HSV, hue, saturation, dan juga value. Kalau kita visualisasikan, bentuknya akan seperti silinder ya, di mana hue merupakan sebuah ring. Jadi mulai dari 0 sampai dengan 179 yang memberikan informasi mengenai warna ya. Jadi memberikan informasi mengenai warna, apakah biru, merah, atau hijau. Namun ketika kita berbicara saturation, maka ini lebih berbicara kepada dimensi seberapa cerah warna yang kita hasilkan. Contoh misalnya kalau semakin ke arah 0, maka dia akan semakin cerah atau semakin putih. Tetapi ketika kita berikan value daripada saturation-nya semakin tinggi atau 255, maka dia akan semakin warnanya akan semakin tua gitu ya. Jadi misalnya biru tua 255, kemudian biru muda ya, mendekati 0 ini akan menjadi biru muda.
Kemudian yang terakhir adalah value. Value ini merupakan dimensi daripada seberapa hitam atau seberapa putih. Jadi kalau kita arahkan nilainya menjadi 0, maka dia akan semakin gelap atau hitam, gitu ya. Tetapi ketika kita naikkan nilainya menjadi 255, akan semakin putih atau semakin terang, gitu ya. Jadi ini perbedaan antara color space RGB dan juga HSV. Dan teman-teman kalau misalnya mencoba di dalam aplikasi Paint, ada color selector di sana, color editor. Di sini teman-teman bisa lihat kalau kita memilih sebuah warna, maka nanti akan ditampilkan informasi value-nya. Value red-nya berapa, green-nya berapa, blue-nya berapa, gitu ya. Dan di sebelahnya ada nilai juga, nilai dari hue, saturation, dan juga value, gitu ya. Ini sekilas mengenai teorinya ya, rekan-rekan, karena nanti kita akan pakai di dalam pengaplikasiannya pada aplikasi MATLAB. Nah, sekarang kita akan mulai masuk untuk praktek menggunakan MATLAB, bagaimana kita bisa menampilkan histogram dari sebuah citra. Oke, mari kita buka MATLAB. Jadi pada kesempatan ini saya akan menggunakan MATLAB dengan versi R2015A. Untuk secara singkatnya, ketika kita berbicara tentang histogram, teman-teman akan memahami bahwa histogram ini digunakan untuk menampilkan atau menggambarkan distribusi frekuensi atau jumlah nilai intensitas pixel dari sebuah citra, gitu ya, yang mana nanti bentuknya adalah diagram. Sumbu horizontal merupakan nilai intensitas pixel, sedangkan sumbu yang horizontal vertikal merupakan frekuensi atau jumlah pixel. Oke, itu secara teoritis ya. Kita akan coba langsung di MATLAB. Kita tentukan dahulu folder mana yang akan kita gunakan sebagai default folder ya untuk melakukan pengolahan citra ini. Jadi di sini saya menggunakan folder ini, yang mana di dalamnya sudah ada beberapa file gambar. Jadi ada 3 file gambar yang utama sebenarnya, Corn, Lena, dan juga Papers. Grayscale 1 dan juga Grayscale 2 ini merupakan hasil pengolahan citra yang lalu ya. Jadi Grayscale 1 dan Grayscale 2 ini merupakan pengolahan citra kita yang lalu. Oke, dalam latihan kita kali ini, saya akan menggunakan papers.png sebagai image yang kita akan uji coba tampilkan histogramnya. Untuk langkah pertama, sebagai refresh lagi materi yang sebelumnya, kita harus membuat sebuah variabel, kemudian menuliskan imRead untuk membaca image apa yang akan kita olah atau kita proses, gitu ya. Papers.png. Kemudian kita tekan enter. Di sini sudah ada sebuah variabel baru ya, atau di dalam workspace ini sudah ada sebuah variabel baru. Ini adalah ukurannya 477, 692, ada 3 channel. Nah, sekarang kita akan lakukan proses perubahan ke dalam grayscale ya, dengan perintah i_gray sama dengan RGB to gray. Ini ya, jadi sintaksnya adalah RGB to gray. Apa yang akan dirubah? Kita tuliskan di sini. Jadi kita akan merubah citra yang ada di variabel i ke dalam grayscale dan kita simpan ke i gray. Kita tekan enter.
ukurannya dan memiliki hanya satu channel, yaitu grayscale. Kemudian selanjutnya untuk menampilkan dari histogram daripada citra grayscale ini, yang perlu rekan-rekan lakukan adalah menuliskan sintak im_hist atau image histogram, ya. Di dalamnya diisikan variabel i_gray. Ini ya. Jadi i_gray inilah yang akan kita tampilkan histogramnya, ya. Jadi kita enter, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini adalah histogram daripada citra grayscale papers.png. Kalau rekan-rekan lihat di sini, di bagian sumbu horizontal merupakan nilai intensitas pixelnya, jadi 0 sampai 255. Dan yang sumbu vertikal ini merupakan frekuensi atau jumlah pixelnya yang ada di dalam intensitas ini. Jadi contoh, kita ambil nilai intensitasnya adalah 50, maka kita bisa lihat di sini nilainya adalah sekitar 0,7, 0,7-an ya. Jadi 0,7 ini sebenarnya kita kalikan 10 kali 4, sehingga kalau kita bisa hitung sekitar 7.000-an pixel yang ada di intensitas 50 ya. Jadi pixel yang memiliki intensitas 50 sejumlah 7.000-an. Nah, kalau rekan-rekan lihat di sini, histogramnya menumpuk di daerah ini ya, antara sekitar 40 sampai dengan 60 ya, banyaknya di daerah sini. Nah, dari histogram ini intensitasnya terlalu tertumpuk di dalam 50, sehingga kita perlu melakukan yang namanya equalization atau melakukan yang namanya penyamaan atau penyeimbangan sehingga intensitasnya rata nanti ya. Oke, itu nanti di tahapan selanjutnya. Sekarang kita akan mencoba sebuah sintaks lagi supaya nanti rekan-rekan bisa lebih memahami menggunakan MATLAB. Jadi di sini saya akan menginformasikan sebuah perintah yang namanya subplot. Jadi subplot ini nanti kita akan gunakan untuk mengkomparasi. Jadi kita bisa menampilkan beberapa gambar berbeda di dalam satu plot ya. Jadi ada sebuah perintah namanya subplot di mana kita harus menentukan ukurannya. Jadi 2,2. Artinya 2,2 ini adalah kita akan memiliki sebuah space atau plot berjumlah 4 itu ya. Jadi secara vertikal 2, secara horizontal 2. Jadi istilahnya seperti matriks ya, 2 kali 2. Total gambar yang bisa kita tampilkan adalah 4. Dan selanjutnya baru kita isikan apa yang ingin kita tampilkan. Contohnya misalnya di sini saya kasih slot 1 spasi 3. Artinya nanti subplot ini akan menampilkan plot 1 dan 3 secara bersamaan ya, tergabung menjadi satu. Oke, saya tuliskan dulu secara lengkap supaya rekan-rekan nanti bisa paham. Subplot 2 kali 2, posisinya adalah di 2. Kemudian yang terakhir adalah subplot 2,2, posisinya ada di 4 gitu ya. Jadi kalau kita tekan enter di sini, oh sorry, ada error ya. Oke, kita cek dulu errornya. Oh maaf, di sini bukan ini ya. Jadi bukan kurung siku, tetapi kurung buka dan juga kurung tutup. Kita enter.
Oh, ada error lagi ya. Jadi teman-teman nanti kalau ketika error tulisannya menjadi merah ya, dan kita bisa lihat apa yang error di sini. Kalau di sini subplotnya S-nya ada 2 ya, jadi tidak dikenali. Oke, kita enter lagi. Nah, ini dia. Jadi maksud daripada codingan yang ini 2,213 artinya plot yang disediakan adalah 2 kali 2 gitu ya. Totalnya ada 4 plot. Tetapi yang pertama, di codingan pertama ini kita jadikan satu. Jadi di plot 1 dan 3 itu digabung gitu ya. Sedangkan yang di codingan kedua, subplot kedua, ini berada di plotting kedua, sedangkan yang terakhir 4 ada di 4. Ini ya. Jadi total ada 4 plot, tetapi yang 1 dan 3 kita jadikan satu gitu ya. Nah, ini akan kita gunakan nanti untuk mencoba untuk membandingkan antara satu histogram dengan histogram yang lainnya. Sehingga nanti teman-teman bisa paham apa sih perbedaannya sebelum dan sesudah kita lakukan equalization. Ataupun gambar apa dengan histogram yang mana gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan subplot lagi, tetapi menggunakan image yang sudah kita buat. Jadi di sini saya akan buat subplot yang hanya isinya 2, jadi bukan 4, cuma 2 aja ya. Kita isikan 1,2, jadi 1 kali 2, sehingga ada 2 plot nanti, koma, ini adalah subplot yang pertama gitu ya. Subplot yang pertama itu berisikan, kita akan tampilkan gambar yang ada di variabel i_gray. Kemudian kita kasih koma, dan kita bisa isikan title ya. Jadi kita bisa isikan judul supaya nanti pembaca atau yang melihat subplot ini bisa mengerti ini gambar apa. Jangan lupa diisikan ketik ya. Di image. Ini menandakan string. Kita isikan titik koma. Oke, ini ya. Jadi plot pertama kita sudah memiliki sebuah gambar grayscale. Title-nya adalah gray image. Jadi gambar ini berada di plot pertama, nanti di plot kedua kita akan menampilkan histogramnya. Oke, subplot yang kedua. 1,2,2. Jadi ini adalah posisi yang kedua, plotting kedua. Kita tampilkan image histogramnya. Imhist i_gray, koma, kasihkan title. Jadi kita berikan petik 2 sebagai string. Kemudian kita berikan nama histogram. Grayscale image histogram. Ini ya, kita enter. Nah, dia muncul di bagian sebelah kanannya. Lalu bagaimana caranya supaya dua-duanya bisa berjalan bersamaan atau bisa ditampilkan secara bersamaan? Jadi rekan-rekan di sini tinggal copy aja ya. Kita copy, kemudian kita paste di bawah ini. Paste, enter. Nah, ini kita sudah bisa menampilkan dua gambar sekaligus dalam satu plot ya. Jadi teman-teman nanti bisa save gambar ini save as. Silahkan kalian teman-teman simpan dalam bentuk figure ataupun BMP ataupun JPEG yang mana nanti bisa teman-teman gunakan. Ini ya, itu sedikit mengenai image histogram, grayscale image histogram, dan juga bagaimana menampilkannya dalam sebuah figure, satu figure yang sama gitu ya, menggunakan perintah subplot. Oke,
Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menampilkan histogram dari citra berwarna. Di sini kita sudah memiliki sebuah variabel yang mana di dalamnya ada citra berwarna. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah kita tidak bisa langsung merubah ini ke dalam bentuk histogram, karena perlu kita ingat bahwa satu gambar berwarna atau citra berwarna itu memiliki tiga channel, sehingga kita harus pisahkan ketiga channel tersebut. Jadi kita harus simpan ke dalam 3 variabel berbeda untuk masing-masing channelnya. Nah, bagaimana caranya? Jadi pertama kita harus isikan, kita harus buat sebuah variabel baru. Contoh di sini adalah variabel R. Saya isikan dengan sebuah channel dari I, gambar I, gitu ya. Di mana yang saya ambil nilainya adalah kita berikan titik 2. Titik 2 ini artinya adalah teman-teman mengambil semua nilai row-nya. Jadi semua nilai yang ada di beberapa row dalam image ini itu akan diambil. Jadi seperti select all ya. Kemudian yang kedua adalah kolomnya. Jadi select all untuk kolomnya. Jadi select all nilai kolom yang ada di citra tersebut. Dan yang terakhir adalah kita definisikan R ini kita ambil di channel berapa. Jadi R itu ada di channel 1, maka di sini kita tuliskan 1 ya. Titik koma, kita enter. Maka nanti di sini akan ada value daripada R-nya ya. Red-nya. Kemudian untuk channel green kita beri variabel G, ambilnya dari I, dan kita akan ambil semuanya. Gitu ya, titik 2, titik 2, row, kolom, dan yang terakhir adalah posisi channelnya, channel kedua. Untuk green, kita enter. Sudah terbentuk sebuah variabel baru, dan yang terakhir adalah untuk blue. Kita kasih variabel B, kita simpan dalam variabel B, kemudian titik 2, titik 2, select all, row dan juga kolomnya, channel ketiga. Kita enter. Nah, sekarang kita sudah memiliki 3 variabel yang berbeda. Nah, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita perlu untuk menampilkan histogram tersebut dalam satu gambar. Kita bisa gunakan codingan ini ya, subplot yang tadi ini. Jadi agar tidak lama, mungkin saya bisa copy aja ya. Copy ini. Subplot di sini saya akan pakai 1,3. Jadi kita akan menampilkan 3 gambar. Kemudian ini adalah posisi yang pertama. Kita akan menampilkan histogram dari, jadi kita ganti ya, IM histogram, histogram dari variabel R. Jadi channel R-nya. Kemudian kita ganti title-nya red. Channel histogram ini ya. Jadi kalau kita enter, ini histogram untuk channel yang merah gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan subplot lagi. Kita copy saja, kita paste. Ini untuk yang plot kedua, kita tampilkan nilai green-nya. Title-nya kita rubah menjadi green. Ini ya. Kita enter. Nah, ini adalah plot yang kedua untuk histogram green. Kemudian yang terakhir, kita ganti menjadi 3, karena kita mengambil untuk channel yang ketiga, yaitu nilainya untuk channel blue, yaitu B. Kita ganti title-nya blue. Ini ya. Kita enter, kita tes dulu. Oke, berhasil. Kita menampilkan plot yang ketiga. Untuk menampilkan secara bersamaan,
Silahkan kalian copy, kemudian kalian paste, tekan enter. Nah, ini adalah hasil histogram dari 3 channel image berwarna red, green, dan juga blue, gitu ya. Rata-rata hampir mirip ya. Kalau yang ini yang di green itu sebarannya banyak di bawah 50 ya, antara 0 sampai 50. Kemudian yang di sini yang red itu banyak di 50, antara 50 sampai 100. Begitu juga untuk yang blue ini banyak di antara 50 sampai 100 ini ya. Oke, kita sudah berhasil menampilkan image histogram dari citra berwarna. Namun sebelum kita lanjut untuk melakukan equalization atau menyeimbangkan histogram ini, maka kita harus tahu sebagai tambahan ya. Jadi sebagai tambahan kita bisa sebenarnya di dalam aplikasi MATLAB kita juga bisa melakukan beberapa operasi dasar citra, yaitu bagaimana memotong ataupun merotate sebuah gambar atau citra. Nah, sekarang kita akan coba untuk memotong gambar yang ada di e_gray. Jadi kita akan memotong gambar grayscale daripada papers.png. Nah, bagaimana caranya? Jadi saya akan menyimpan, saya akan membuat sebuah variabel baru, namanya adalah patch, yang mana nanti isinya adalah hasil potongan dari citra grayscale ini, gitu ya. Jadi kita bisa buat sebuah variabel baru namanya patch, kemudian fungsi untuk melakukan cropping atau pemotongan im crop ini ya. Jadi sintaks di MATLAB kita bisa gunakan im crop untuk memotong, e_gray, kemudian kita berikan koma, dan kita berikan kurung siku buka dan kurung siku tutup. Nah, di mana value di dalam kurung siku ini nanti ada 4 value. Value yang pertama adalah value pertama dan kedua adalah koordinat XY-nya, jadi mulai dari mana kita memotong. Dan value ketiga, 4 itu adalah ukurannya, seberapa besar kita akan memotong ya, mulai dari sumbu mana dan memotong seberapa besar. Jadi saya berikan contoh 100 spasi 100, artinya di sini adalah kita akan memulai pemotongan dari titik 100,100 ya. Kemudian misalkan kita berikan nilai 130 dan 112, ini adalah ukuran potongannya ya. Setelah itu jangan lupa isikan titik koma. Kalau kita enter, oke, kita tunggu sebentar mungkin. Oke, ini sudah tersimpan ya. Ini sudah ada di dalam patch. Jadi untuk menampilkan hasil potongannya kita harus tampilkan dengan im show. Jadi kita tampilkan image yang ada di dalam variable patch. Kita enter. Nah, ini adalah hasil potongannya. Untuk lebih meyakinkan lagi, saya akan coba tampilkan satu gambar lagi, im show gambar aslinya ya, kita pakainya im tool. Jadi supaya kita bisa melakukan inspeksi. Gray, tekan enter. Oke. Nah, ini adalah gambar hasil potongannya, dan ini adalah gambar aslinya ya. Jadi kita kalau lihat di sini ada pixel info ya, koordinatnya X dan juga Y. Kita ambil 100,100. Ya, ini 100 ya. Ya, kira-kira di sini ya.
Jadi dia mulai memotong dari 100,100 ini sampai dengan 130 kali 112 ini ya. Jadi potongannya bentuknya kotak, mulai dari 100,100 sebesar 130 kali 112 ini ya. Maka hasilnya jadinya seperti ini. Gitu. Oke, itu untuk yang cropping atau pemotongan. Nah, sekarang kita akan coba satu lagi operasi dasar, yaitu bagaimana bisa kita melakukan rotasi. Jadi kita akan melakukan sebuah rotasi. Rotasinya adalah gambar grayscale yang sudah kita simpan di i_gray. Untuk perintah rotasi mirip seperti crop, hanya dirubah. Jadi misalnya kita simpan hasil rotasinya di dalam sebuah variabel baru, yaitu i_rotate. Jadi i_rotate isinya adalah im rotate daripada sebuah variabel. Variabelnya adalah i_gray, variabel yang menyimpan citra grayscale. Kemudian kita isikan value-nya, jadi seberapa besar derajat putarnya. Jadi teman-teman bisa isikan di sini ya, entah itu 30, 45, atau 90 mungkin. Setelah itu isikan titik koma dan tekan enter. Oke, di sini kita sudah memiliki sebuah variabel baru, yaitu i_rotate. Sekarang untuk menampilkannya, kita tinggal panggil dengan perintah im_show dalam kurung i_rotate. Ini ya, ketika kita enter. Nah, di sini kita sudah memiliki sebuah citra. Jadi citranya sudah diputar atau dirotate sebesar 90 derajat ini ya, dengan perintah i_rotate gitu. Nah, itu kira-kira rekan-rekan jadi yang kita pelajari sampai di sini, bagaimana kita sudah bisa melakukan menampilkan image histogram dari citra grayscale ataupun yang color gitu ya. Dan kita sudah belajar subplot juga, sekaligus ya kita mempelajari yang namanya cropping dan juga rotating. Oke, sekarang kita akan bersihkan layarnya terlebih dahulu. Jadi command window-nya kita bersihkan. Kita akan bersihkan juga clear all untuk workspace-nya ya. Kita akan mulai baru lagi supaya rekan-rekan tidak bingung. CLC untuk clear window-nya. Sekarang kita akan masuk ke dalam histogram equalization. Jadi kalau tadi kita sudah lihat histogram dari sebuah citra, sebarannya mungkin menumpuk di beberapa intensitas ya, di beberapa nilai intensitas saja. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melakukan proses pengaturan nilai dari intensitas tersebut sehingga secara otomatis terbentuk sebuah histogram yang merata atau seimbang gitu ya. Nah, sintaks daripada melakukan proses tersebut kita bisa gunakan his_eki gitu ya. Bagaimana caranya? Kita akan mulai. Jadi sama seperti tadi, kita buat sebuah variabel baru. Namun di sini saya akan gunakan grayscale 1, yang mana citranya berupa jagung ya. Jadi gambar jagung ini yang sudah saya grayscale, saya simpan namanya grayscale 1. Jadi kita tinggal panggil im_read dalam kurung titik koma grayscale. .png. Grayscale 1 ya. Grayscale 1.png. Kita enter.
maka terbentuk sebuah variabel baru 508 kali 492. Tidak ada pengalinya lagi di belakang, artinya ini hanya satu channel karena dia adalah image grayscale. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah variabel baru, yaitu i underscore eq. Ini ya, i underscore eq. Kemudian kita simpan kita berikan perintah hiseq. Nah, hiseq ini adalah perintah untuk melakukan histogram equalization secara otomatis terhadap kita grayscale ini, dan disimpan ke dalam variabel i underscore eq. Kemudian kita berikan image mana yang ingin kita lakukan histogram equalization. Titik koma, enter. Nah, di sini terbentuk sebuah variabel baru ya. Namun kalau kita cek, kita akan tampilkan perbedaannya ya, yang mana histogram yang sebelum kita lakukan equalization dan histogram yang sesudah kita lakukan equalization. Di sini saya akan langsung pakai subplot. Saya akan menampilkan 3 gambar, artinya 1,3, plot yang pertama kita isikan dengan menampilkan gambar yang ada di dalam variabel i, gambar grayscale-nya. Kemudian kita kasih title supaya tidak bingung ketika membacanya ya. Jadi kita berikan string original image, jadi gambar aslinya. Kita enter, kita lihat hasilnya. Ini adalah gambar aslinya ya, sudah ditampilkan di dalam figure 1. Sekarang kita buat untuk plot yang kedua, kita copy saja, kemudian kita paste. Kita akan buat untuk plot kedua, ini kita ganti 2, kemudian kita lihat histogramnya. Jadi kita im show i underscore eq gitu ya. Kenapa kita nggak perlu menampilkan dengan menggunakan perintah im his? Karena di sini kita sudah melakukan histogram equalization. Otomatis yang di sini disimpan adalah nilai daripada histogramnya. Itu ya. Jadi kita isikan nama histogram equalize ya, histogram equalize. Jadi image histogram yang sudah diequalisasi. Kemudian kita enter, kita lihat. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ini adalah hasil daripada histogram equalize-nya. Jadi histogram equalize ya sudah kita tampilkan. Sekarang kita paste lagi untuk yang terakhir. Subplot, plot ketiga, im show. Yang kita tampilkan di sini adalah histogram yang dari citra grayscale. Namun karena kita belum membuatnya, kita bisa langsung saja im his. Kita tampilkan i underscore eq ini ya. Kemudian kita berikan nama, yaitu histogram. Nah, kita copy aja di sini. Sorry. Ini ya. Histogram of image. Ini ya. Jadi histogram dari image yang sudah kita equalisasi ya. Jadi kita enter. Kita cek. Nah, ini hasilnya. Ini ya hasilnya. Yang awalnya kalau teman-teman cek nanti sebenarnya sebaran daripada intensitas
nilainya 0 sampai 255 ini sebenarnya tersebar ya, atau menumpuk di satu intensitas, satu area saja. Tetapi kalau kita lihat, kita sudah lakukan penyeimbangan atau pemerataan dari histogramnya, maka dia akan merata ya di masing-masing daripada image ini, gitu. Jadi ini adalah fungsi daripada kita mengetahui histogram dari sebuah citra dan bagaimana mengekualisasi atau mengequalization daripada histogramnya. Oke, sekarang kita akan coba untuk mengetes lagi. Kalau kita sudah berhasil melakukan ekualisasi terhadap citra grayscale, sekarang kita akan coba untuk melakukannya tetapi kepada citra berwarna. Nah, yang rekan-rekan perlu ketahui adalah ketika kita melakukan histogram equalization kepada citra berwarna, kita tidak bisa melakukannya secara langsung seperti citra grayscale. Kita harus merubahnya dulu ke dalam bentuk HSV atau hue, saturation, dan juga value. Setelah itu barulah kita bisa melakukan histogram equalization terhadap nilai saturation dan juga value-nya, atau value-nya kita bisa lakukan equalization terhadap salah satu nilai tersebut ataupun keduanya. Oke, kita akan mulai lagi. Kita clear all terlebih dahulu untuk workspace-nya, dan kita clear command window-nya ya, clear command window CLC. Oke, nah di sini kita akan pakai lagi papers.png ya. Jadi kita terlebih dahulu rubah, jadi kita berikan sebuah variabel i, kemudian kita rubah, kita tampilkan dulu ya, kita baca dulu imread papers.png. Kita simpan dulu ke dalam variabel i. Kalau sudah kita simpan, kita buat sebuah variabel lagi HSV. Jadi sintak untuk mengkonversinya adalah RGB to HSV. Kita berikan variabelnya yang ingin dirubah ke dalam HSV, titik koma, dan enter. Nah, kalau sudah, kita akan tampilkan ya. Kita akan tampilkan im show i_hsv. Kita enter. Nah, ini adalah gambar daripada hasil konversi dari RGB ke HSV. Nilai daripada color space-nya adalah hue, saturation, dan juga value. Bentuk citranya adalah seperti ini. Oke, kalau sudah berhasil, barulah kita akan melakukan istilahnya seleksi ya terhadap nilai apa yang akan kita lakukan histogram equalization-nya. Di sini saya akan mengambil nilai V-nya, jadi value-nya. Jadi ada saturation, ada hue, saturation, value. Di sini saya mengambil V-nya, yaitu value-nya, untuk saya lakukan histogram equalization. Jadi caranya adalah i_hsv yang sudah kita punya. Kita buat sebuah variabel baru ihsv untuk nilai v-nya. Kita simpan terlebih dahulu di sini. Kita panggil i_hsv. Ini ya, jadi nilai daripada ihsv untuk channel ketiganya kita ambil semua 3. Ini untuk channel ketiga kita ambil semua. Jadi nilai daripada v, value-nya, disimpan ke dalam variabel ini. Nah, kalau sudah, baru kita
lakukan histogram equalization. Kita buat sebuah variabel baru untuk menampungnya. Jadi image value underscore equalization. Jadi sudah dilakukan equalisasi. Kita isikan perintahnya adalah his eki. Ini ya, his eki, yang mana di dalamnya adalah i underscore hsv underscore v. Ini ya, jadi yang ada di sini kita lakukan histogram equalization terhadap dia, ya. Titik koma, enter. Nah, kalau sudah, kita coba untuk tampilkan hasil equalisasinya. Jadi kita show dalam kurung i underscore v underscore eki. Nah, ini ya, ini adalah hasilnya daripada equalization citra paper study. Jadi kita ambil nilai V-nya, kemudian kita equalisasi, dan kita dapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya, kita akan lakukan sebuah penggabungan ya. Jadi hasil daripada yang ini nanti kita gabungkan, kita replace, jadi hasil daripada equalization ini kita simpan lagi ke dalam image HSV ini di channel yang ketiga, gitu ya. Jadi di sini ada 3 channel, channelnya yang ketiga sudah kita ambil, kita sudah rubah. Sekarang hasil perubahan ini kita simpan lagi ke dalam IHSV. Jadi kita perintahnya adalah i underscore hsv. Kita ambil semua nilai channel yang ketiga. Nilainya ini akan di-replace oleh hasil equalisasinya, gitu ya, i underscore v underscore eki. Ini. Setelah itu kita kasih titik koma dan enter. Maka nanti di channel ketiga akan tertumpuk dengan hasil yang sudah kita equalisasi. Setelah itu baru kita im show. Kita cek i underscore hsv. Nah, citranya berubah ya. Kalau kita bandingkan teman-teman simpan yang tadi, kita bandingkan hasilnya berbeda ya. Jadi titik-titiknya ini berbeda. Hasil daripada equalisasinya menyebabkan citra yang sebelumnya berubah. Itu. Setelah itu baru kita panggil lagi untuk gambar RGB-nya. Jadi kita simpan ke dalam sebuah variabel RGB HSV to RGB. Nah, sekarang kita balik nih. Hasil equalisasinya tadi terhadap nilai V citra ini kita konversi ke dalam bentuk citra RGB dengan perintah HSV to RGB, gitu ya, supaya kita bisa lihat perbedaannya, gitu ya. Jadi kita i underscore hsv titik koma, kemudian kita enter. Baru kita im show i RGB untuk menampilkan hasil akhirnya. Nah, ini adalah hasil akhir daripada image equalization, image histogram equalization. Ini ya, jadi berbeda kalau rekan-rekan lihat di sini dengan citra yang aslinya. Ini ya, jadi setelah kita lakukan equalisasi terhadap nilai value-nya dari HSV, kita ambil nilai V-nya, kemudian kita equalisasi histogramnya, kemudian kita gabungkan lagi, dan kita convert ke RGB, perubahannya seperti ini. Ini ya. Jadi berbeda antara image aslinya dengan image hasil equalization-nya.
gitu ya. Jadi kalau tekan lihat di sini guratannya lebih kelihatan ya kalau di bagian kain ini, dan juga di sini ada beberapa nilai warna yang lebih menonjol jika dibandingkan dengan yang lain, gitu ya, lebih terang. Oke, nah sekarang ketika kita sudah berhasil melakukan mempelajari yang namanya image histogram, dan kemudian kita berhasil melakukan equalization-nya, nah sekarang kita akan belajar lagi bagaimana menggunakan sebuah fitur dari MATLAB yang namanya adaptive histogram equalization. Jadi adaptive histogram equalization ini lebih pemerataannya itu lebih istilahnya lebih bagus jika dibandingkan dengan histogram equalization yang biasa gitu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam adaptive histogram equalization, di sana terdapat sebuah algoritma yaitu contrast limited adaptive histogram equalization atau disingkat CLAHE gitu ya. Perbedaannya antara histogram equalization dengan adaptive histogram equalization adalah yang paling utama, kalau histogram equalization bekerja pada seluruh gambar, namun kalau adaptive histogram equalization beroperasi hanya di wilayah kecil dari sebuah gambar atau citra, gitu ya, atau ini disebut sebagai tile ya. Kalau nanti teman-teman dengar istilahnya tile itu adalah sebuah wilayah kecil pada sebuah gambar, gitu ya. Nah, kita akan coba secara langsung bagaimana kita bisa menggunakan adaptive histogram equalization pada sebuah citra grayscale. Oke, kita clear terlebih dahulu workshop-nya, workspace-nya, kemudian kita clear command window, CLC. Oke, untuk lebih sederhana, mempersingkat waktu, kita pakai yang grayscale ya. Jadi kita pakai citra grayscale untuk adaptive histogram equalization ya. Untuk yang pertama harus teman-teman lakukan seperti biasa, kita buat sebuah variabel imRead. Kita masukkan nama daripada citra yang ingin kita olah, itu .png. Ini ya, titik koma, kita enter. Kemudian kita buat sebuah variabel baru lagi, i underscore adaptive ya, singkatan dari adaptive equalization. Kemudian kita berikan perintahnya. Sintaks untuk melakukan adaptive histogram equalization adalah adapt ini ya, kemudian hist untuk histogram, dan equi di belakangnya untuk equalization. Dalam kurung isikan variabel tempat kita menyimpan citranya. Di sini variabelnya adalah i. Kita enter. Oke, di sini ada kesalahan ya. Oh, hanya ada dua. Hanya cuma satu ya. Oke, kita enter. Di sini sudah terisi variabelnya yang baru yang sudah dilakukan adaptive histogram equalization. Kemudian kita lakukan imhist, jadi image, tampilkan image histogram. Sorry, kita tampilkan dulu ya, imshow adapt equalization, sehingga kita bisa lihat isi daripada variabel ini. Oke, kurang M ya. Jadi itu kemudahan dari MATLAB ya, kita bisa tahu errornya dan langsung diberikan suggestion. Oke, ini adalah image hasil daripada adaptive histogram equalization. Jadi kita akan coba gabungkan
atau kita coba tampilkan terlebih dahulu untuk histogramnya ya. Jadi kita lihat histogram daripada adaptive equalization ini. Kita tampilkan. Nah, ini histogramnya ya. Kalau kalian lihat di sini rata banget ya. Jadi hasilnya lebih bagus jika dibandingkan dengan histogram equalization biasa. Ini lebih rata. Sebaran daripada jumlah pixelnya, intensitas berdasarkan intensitas 0 sampai 255 ini lebih rata. Oke, sekarang kita akan coba untuk masukkan sebuah variabel baru untuk membandingkan ya. Jadi kita lihat image normal equalization. Jadi ini adalah histogram yang sudah kita ekualisasi tapi menggunakan perintah hisequi biasa ya, tanpa adaptif. Kita isikan i, titik koma, kita enter. Sudah terbentuk. Nah, sekarang kita akan buat sebuah subplot ya, supaya teman-teman nanti bisa lihat perbedaannya. Kita buat subplot. Di sini saya pakai 2,2. Jadi 4 plot ya. Plot yang pertama isinya adalah untuk menampilkan ini ya, adaptive equalization. Kemudian kita kasih title-nya adalah histogram. Kemudian kita enter. Oke, subplot yang pertama sudah terbentuk. Kita buat subplot yang kedua. Subplot yang kedua I am show, tetapi lebih ke yang normal gitu ya, normal equalization. Normal, bukan yang adaptif. Normal ini ya. Kita enter. Nah, ini perbedaannya ya. Yang normal seperti ini, yang adaptif yang seperti ini. Dan kita lihat untuk histogramnya ya. Jadi kita plotting lagi, kita paste lagi, kita copy. Kita paste untuk yang nomor 3, plot ketiga, kita isikan histogramnya ya. I am histogram i adapt EQ udah benar ya. Di sini kita akan isikan supaya membedakan ya. Title-nya histogram, kita singkat AH ini ya. Kita enter. Nah, ini hasilnya. Kalau kurang besar bisa diperbesar ya. Dia lebih rata hasil histogramnya. Kemudian yang terakhir, untuk yang plot keempat, kita isikan di dalamnya adalah kita normal equalization. Jadi ini tidak pakai adaptif, histogram HI biasa. Kita enter. Nah, ini kita lihat perbedaannya ya. Hasilnya adalah kalau kita menggunakan adaptive histogram equalization, distribusi daripada intensitas masing-masing nilai ini, nilai intensitasnya itu merata, gitu ya. Jumlah pixelnya merata. Namun sedangkan kalau kita pakai histogram equalization biasa, distribusinya jumlah pixelnya kurang merata itu ya, dan hasilnya pun lebih bagus yang adaptive histogram equalization gitu ya. Nah, ini perbedaannya antara dua histogram equalization ini ya. Jadi kalau rekan-rekan nanti mencoba
dalam pengolahan citra ini bisa kalian gunakan untuk melakukan pengolahan yang berbentuk untuk meningkatkan kontras gitu ya, intensitas, kecerahan daripada sebuah gambar gitu ya. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat dan rekan-rekan bisa coba di rumah masing-masing. Oke, terima kasih rekan-rekan. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya.